hari bersama. Dua-duanya hari yang baru kita telah merayakan adanya pemerintahan yang juga nikmat yang berkesan dan telah diberikan Allah serta satu hal yang betul kita syukuri saja bukan Allah dunia kemarin juga kita dalam membebaskan diri sendiri ini dari bencana dan masih kemudian atau ada dari ya ulah barangkali sebuah topik yang akan disajikan hari ini Islam, atau Muslim, Allah biasa beliau kesehatan, semua dan kemudian terus konsisten dalam menjalankan selaku memberikan dakwah pada kaum muslimin dan muslimat yang berada termasuk di kita di sini. Baik Ustaz, untuk fasilitas waktu, alhamdulillah hari ini kita bisa sekali setelah lebih 2 hari. Ini bagaimanapun kami menyadari bahwa kesibukan Ustaz tidak mengalami bisa untuk segera waktu kami persilakan. Baik, alhamdulillah Ustazuna Ustaz Saifuddin Sayuti yang mengawali majelis kita pagi hari ini. Karena beliau sudah mendoakan kita semua, maka sesuai dengan janji Nabi Muhammad SAW, siapa yang mendoakan saudaranya maka diaminkan oleh malaikat. Bahkan doa itu dikembalikan kepada yang berdoa. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa waffaqana wa an'amana wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ardi was samawat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul khairati wal barakat amma ba'du. Alhamdulillah, tentu kita selalu mensyukuri semua nikmat Allah. Wabil khusus nikmat yang bernama kemerdekaan Republik Indonesia yang memasuki usia ke-78. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi bangsa yang kita cintai ini. Allah lindungi, Allah jaga, Allah senantiasa menurunkan keberkahan-keberkahan untuk kita di bangsa yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sangat mencintai negerinya Mekah, manusia yang sangat mencintai negerinya Madinah, dan manusia yang mencintai negerinya seluruh umatnya hingga yaumil akhir kelak, termasuk adalah negeri kita, negeri bangsa Indonesia, mencintainya, memperingati kemerdekaannya, mengisinya, kemudian memberikan kontribusi yang terbaik adalah tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bersama keluarga kita, sahabat kita, kerabat kita, handai tolan kita, hingga anak cucu keturunan kita adalah umatnya Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin.
Tadi sudah diawali oleh Ustazuna, Ustaz Saifuddin tentang kemerdekaan. Kita membahasnya sesuai bidangnya saya, Al-Quran dan Hadis, atau sesuai dengan tempatnya Masjid Al-Fauzin. Kalau kemerdekaan dari bidang-bidang yang lain, aspek-aspek yang lain tentu ada tokoh, ada ilmuwan, ada para pakar, dan ada para akademisi yang sudah membahas. Izinkan saya pada kesempatan pagi yang mulia ini kita membahas kemerdekaan menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Makna merdeka kalau kita rujuk di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI ada 2, saya tambah 1. Ya karena ini ijtihad boleh ya, namanya juga ijtihad. Pertama adalah maknanya al-hurriyah, kebebasan. Baik dari penghambaan, penjajahan, dan sebagainya. Sebagaimana ada Masjid Al-Hurriyah. Ada yang tahu di mana Masjid Al-Hurriyah? Di Bogor. Masjid kebebasan. Kemudian makna yang kedua adalah al-istiqlal. Al-istiqlal itu menurut KBBI berdiri sendiri, yaitu kemandirian dalam semua aspeknya. Maka ada masjid kita, Masjid Istiqlal. Nah, kemudian yang ketiga, al-yusru, kemudahan-kemudahan. Apakah kemudahannya untuk meraih kebaikan dunia atau kemudahan untuk meraih kebaikan akhirat? Dan itu didukung oleh kemerdekaan Republik Indonesia. Kita mudah bekerja, beraktivitas, kita juga mudah beribadah, beramal soleh. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang mengikuti, bukan mengikuti ya, hadir bersama kemerdekaan di tahun 45. Sebelumnya mungkin penjajahan, tidak mudah kita beribadah, bahkan bekerja pun sulit. Sekolahnya adalah sekolah rakyat. Itu kalau anak saya bilangnya SR itu sekolah rumah, homeschooling. Jadi bagus juga, dari dulu sudah ada homeschooling itu. Kan SR, sekolah rumah gitu ya. Sekolah rakyat, ya itu juga terbatas, tidak semuanya bisa mendapatkan kemudahan menuntut ilmu, kemudahan bekerja, kemudian beribadah pun sulit. Ya, kita baca sejarah bagaimana para kiai dan santri tidak mudah untuk menjalankan kepesantrenan, ibadahnya, ya, amal solehnya. Itulah dengan kemerdekaan, maka kita insya Allah semakin diberikan kemudahan oleh Allah untuk mencapai kebaikan dunia kita dan untuk mencapai kemuliaan akhirat kita. Itulah dirujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinggal ditambah dan dikurangi karena maknanya bukan makna bahasa. Kamus makna bahasa, kita tambah dengan makna-makna yang sesungguhnya sesuai dengan sejarah kemerdekaan bangsa yang kita cintai ini. Itulah 3 makna dari sekian makna merdeka yang dirujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita membahas 3 ayat tentang kemerdekaan. Ya, saya yakin banyak ayat tentang kemerdekaan. Iya, kata merdeka memang tidak ada di dalam Al-Quran. Jangankan merdeka, akidah saja tidak ada di Al-Quran. Kata akidah tidak ada di Al-Quran. Dan enggak ada masalah. Tapi nilainya, tetapi maknanya ada. Jadi Al-Quran itu ada teks, ada makna, ada nilai. Nah, itu ya. Hadis pun sama. Ada teks, ada makna, ada nilai. Teksnya tidak ada mungkin. Tapi maknanya ada, nilainya ada. Gotong royong enggak ada di Quran, enggak ada di hadis. Tapi maknanya sesuai dengan Quran, nilainya sesuai Quran dan hadis. Wa ta'awanu 'alal birri wat, ya, bergotong royong. Ya, saling tolong menolong kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Ya, jadi karena kan ada, semuanya harus ada Qurannya, ada hadisnya. Kasihan Qurannya, ya. Kasihan kitanya. Bayangkan kalau semua ada di Al-Quran,
penghafal Quran tambah repot. Ya, kita aja 30 juz susah amat begitu ya. Karena Quran ya sistemnya global, lebih rinci di hadis, tapi hadis pun sama. Kalau semuanya ada di hadis, kasihan para sahabat menghafalnya sulit. Kita alhamdulillah ya menghafalnya mudah karena hadis tidak terlalu banyak. Tapi dibuka ada ijtihad. Ijtihad itu memaknai Quran dan hadis, kemudian mengambil nilai dari Quran dan hadis. Jadinya lengkap. Sekarang kita awali Al-Isra 70, fitrah kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Pertama Allah memuliakan anak cucu Adam. Itu fitrah yang tidak diberikan kepada selain manusia. Ada fitrah yang bernama ad-din, ada fitrah yang bernama agama, beragama, berakidah, berkeimanan, ada fitrah yang bernama bekerja, wa hamalnahum fil barri wal bahri, kami angkut di darat dan di laut. Ya. Berarti angkutan itu adalah merupakan fitrah. Sekarang tidak ada manusia yang tidak pernah berada di kendaraan laut, udara, dan daratan. Tapi ini udara nggak ada karena belum ada ya. Ya kalau disebutkan fil barri wal bahri wal jawi gitu kan. Lah ya tidak begitu. Ini aja udah sulit menghafalnya, kalau ditambah amat sangat sulit. Kasihan anak-anak kita. Ya itulah maknanya Al-Quran itu begitu. Teksnya ada, maknanya ada, nilainya ada, sehingga semuanya kita rujuk ke dalam Al-Quran, bukan hanya secara tekstual. Kemudian berikan fitrah. Apa fitrahnya? Rizki yang baik-baik. Ya, ini khusus untuk umat anak cucu Nabi Adam. Setelah itu kami lebihkan mereka atas makhluk yang banyak dengan kelebihan yang sempurna. Gila, lengkap sekali fitrahnya. Dan ini memuliakan manusia. Maka sejak diciptakan, manusia itu sudah Allah muliakan dalam berbagai aspek. Allah berikan fitrah-fitrah yang tidak diberikan kepada bangsa hewan, bangsa jin, bahkan bangsa malaikat. Kurang apa untuk merdeka? Sangat lengkap. Kemudahan perjalanan, anugerah rezeki yang baik, diutamakan atas semua makhluk. Itulah sedikit makna atau nilai dari surat Al-Isra ayat 70, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai fitrah kemuliaan yang khusus untuk anak cucu Nabi Adam alaihi salam. Dalam kemuliaannya ada kemudahan transportasi, ada kemudahan rizki yang baik, ada keutamaan yang khusus untuk manusia. Ini ayat yang insya Allah secara makna, secara nilai sesuai dengan kemerdekaan yang selalu kita bahas dalam berbagai kesempatan. Fitrah inilah yang kemudian disebut oleh Nabi bahwa setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Hadis menjelaskan Al-Quran. Tadi fitrahnya sekian banyak yang disampaikan oleh Allah. Ditambah fitrah paling tinggi itu adalah fitrah menjaga kesucian, menjaga kebersihan, kebaikan dan kelurusan dari pengaruh keburukan. Jadi kalau masih banyak pengaruh keburukan berarti belum merdeka. Ya, dulu perangnya pakai apa, Pak? Bambu runcing. Ya, sekarang perangnya perang budaya, media sosial. Kata Nabi, manusia fitrah, tapi bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Awalnya baik, tapi lingkungannya tidak baik, jadi tidak baik. Ini contoh yang mudah adalah anak kecil. Disebutkan dalam teori itu adalah seperti
kertas putih. Padahal itu baik, suci, ya. Makanya anak itu kalau nangis betulan nangis, ya. Bersih, lurus dia nangisnya. Kalau senyum betulan senyum. Kalau udah dewasa nangisnya maknanya banyak, senyumnya maknanya banyak, nah, gitu ya. Penafsirannya luas. Nah, itulah manusia sudah dibekali oleh Allah fitrah, baik, bersih, suci, nggak ada hasad, nggak ada iri. Ya. Kan penjajahan itu kenapa? Karena iri. Ya, Belanda datang karena Indonesia punya rempah-rempah. Yang lain pun, Masya Allah, memang Indonesia ini kaya sumber daya alamnya. Maka sifat manusia yang buruk menjadikan mereka menjajah. Maka merdeka menurut hadis Nabi Muhammad SAW kembali kepada fitrah, suci, bersih. Jadi orang yang berdosa itu belum merdeka. Kok masih berbuat dosa? Jangan-jangan belum merdeka. Kembali ke fitrahnya. Bayi enggak ada dosa. Makanya ibu-ibu, anak kecil belum balik, kalau meninggal dunia langsung surga. Tapi kalau sudah balik, dihitung dulu. Merdeka apa enggak dari dosa. Maksudnya sudah terbebas dari dosa belum? Kalau masih ada dosa, diselesaikan dulu. Kalau sudah selesai, baru boleh masuk, mungkin merdeka dari dosa kali ya. Sehingga fitrahnya tetap terbersih, fitrahnya tetap suci. Itulah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gambaran dari surat Al-Isra ayat 70 yang dijelaskan lebih lanjut oleh hadis Nabi Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah menyebutkan bahwa manusia sejak awal sudah dimuliakan dengan berbagai kemuliaan, khususnya fitrah. Nabi pula mengingatkan fitrah ini anugerah rahmat Allah yang paling tinggi. Kita rawat, kita jaga, sehingga insya Allah tetap bersih, tetap suci. Illa man atallah biqalbin salim. Masuk surga itu kata Allah kalau hatinya sudah bersih. Jadi masih kotor, ya yang repot dibersihinya di tempat yang panas. Karena lebih cepat katanya menguapnya. Kalau di tempat dingin itu sulit menguapnya, katanya begitu ya. Wallahu a'lam. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, esensi dari kemerdekaan kita rujuk surat Ibrahim ayat yang pertama dan berbagai ayat Al-Quran yang menyebutnya zulumat ilan nur. Dari kegelapan menuju cahaya. Sehingga Rasulullah pun diutus untuk membawa manusia, bangsanya, kaumnya, negerinya, Mekah dari kegelapan. Saat itu ada dua kegelapan jahiliyah, yaitu perilaku tercela. Ummiyah adalah kebodohan. Waktu zaman penjajah sepertinya belum ada pendidikan tinggi, betul ya? Perguruan tinggi belum ada. Ya, S1 belum ada, S2, S3 apalagi. Belum ada. Pendidikan jenis A, jenis B belum ada. Pendidikannya sama, bahasanya bahasa yang sama, ya. Kemudian isi pendidikannya hampir sama, belum variatif seperti sekarang. Fakultasnya macam-macam, prodinya macam-macam, ilmunya macam-macam. Itu disebut sebagai ummiyah, yaitu Nabi ketika diutus oleh Allah, huwallazi ba'atsa fil ummiyin, buta huruf. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung. Maka yang pertama kali turun surat Al-Qalam, Iqra, supaya lepas dari ummiyah. Kemudian karena jahiliyah, segala dosa, segala perilaku tercela sudah dijalankan oleh masyarakat jahiliyah. Bahkan sampai ada yang diabadikan oleh Al-Quran. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin
qutila. Dan nanti hari kiamat Allah akan bangkitkan bayi yang dikubur hidup-hidup. Ditanya, dosa apa dia? Kok dikubur hidup-hidup? Itu perilaku jahiliyah. Ya. Khususnya bayi perempuan. Karena menurut masyarakat dulu, masyarakat Mekah dulu, masyarakat Arab, karena Umayyah dan jahiliyahnya dianggap kaum perempuan, anak perempuan itu tidak lebih baik dari anak laki-laki, sampai nggak dapat waris, ya, kemudian nggak dapat macam-macam. Saya ingat dulu waktu kecil kan begitu, katanya gimana Bu, kaum perempuan nggak usah sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya ke dapur juga. Kalau sekarang masih setuju dengan kata-kata itu, boleh, nggak usah tinggi-tinggi, tetap tinggi-tinggi sekolahnya. Nah, meskipun nanti tetap ke dapur, tapi jadi chef, kan mahal. Jadi desainer interior dapur, kan mahal. Jadi pengusaha, apa itu? Kitchen cabinet ya. Nah, kan bagus. Masuk ke dapur tapi jadi chef. Masuk ke dapur tapi jadi pengusaha. Oh, gitu. Masuk pengusaha perdapuran. Sekarang gitu anak-anak kita kan macam-macam usahanya. Ya. Dapur tapi jadi tadi ya pengusaha perdapuran, kitchen cabinet. Nah, itu kan mahal Bu. Jadi itulah keadaannya. Maka Allah ingatkan, ini Al-Quran Allah turunkan litukhrijan nas, untuk engkau wahai Muhammad mengeluarkan manusia dari zulumat menuju cahaya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah kita katakan buta huruf berkurang, buta aksara Al-Quran berkurang, ya. Yang masih ada buto ijo, nggak ada ya buto ijo. Masya Allah, inilah namanya esensi atau nilai dari kemerdekaan. Kalau rujuk di ayat yang pertama, memang itu yang diemban oleh Nabi, dan kita pun sama. Insya Allah mengisi kemerdekaan berarti kegelapan-kegelapan, maknanya itu ada kegelapan dosa, kegelapan perilaku tercela, kegelapan kesulitan, kegelapan-kegelapan yang lain itu dialihkan menuju cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa dibayangkan dulu, karena saya tidak lahir dulu ya. Itu gimana ya gelapnya. Ya sekarang udah terang. Dulu ya sekolah nggak pakai listrik. Bayangkan dulu kalau sekolah itu harus jalan kaki, tidak pakai sepatu. Masya Allah, kesulitan-kesulitan itu zulumat. Kemudahan-kemudahan namanya an-nur. Banyak aspek kemudahan-kemudahan. Itulah keniscayaan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sejak awal ingin semua hamba-hambanya berganjak, berpindah dari zulumat yang maknanya umum kepada cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan az-zulmu zulumat yaumal qiyamah. Jadi ada kegelapan dunia, tapi ada kegelapan alam barzah, ada kegelapan alam akhirat. Supaya tidak gelap alam kubur kita, amal ibadah. Supaya tidak gelap akhirat kita, amal. Dan amal ibadah dijalankan dengan kebebasan, menjalankan agama atau keyakinan. Demikian juga dengan sarana prasarana. Alhamdulillah, Masjid Al-Fauzan. Nah, ini kan untuk menerangi supaya ibadahnya lebih khusyuk. Dunianya terang, akhiratnya juga terang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ayat tadi ditafsirkan pula dengan surat Al-Maidah ayat 15. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Sungguh telah datang kepadamu wahai Muhammad cahaya dari Allah, kemudian kitab yang menjelaskan,
baik dan buruk, jahat dan tidak jahat, yang dilarang dan yang dibolehkan. Imam Al-Baghawi mengatakan yang dimaksud dengan nur adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal telah datang kepada kalian cahaya. Tentu makna nur umum tadi. Tapi ada pendapat nur di sini Nabi Muhammad. Lahirnya aja bercahaya. Ya, itu orang terkejut lihat Aminah, ibunda dari Nabi, Sayyidah Aminah, itu saat melahirkan keluar pancaran cahaya yang sangat terang benderang. Itulah yang dimaksud nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa orang semuanya kagum, semua manusia itu suka dengan Nabi, sayang dengan Nabi. Persoalannya apa? Karena ada hasad aja. Mereka mengakui Nabi paling sempurna, Nabi paling baik, paling semuanya. Cuman kadang ada iri dan dengki, akhirnya menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillah. Imam Al-Khazin dalam tafsirnya Lubabut Ta'wil fi Ma'ani Tanzil mengatakan Nabi Muhammad kenapa disebut cahaya? Karena beliau menunjukkan jalan hidayah dan menerangi kegelapan. Mungkin ibarat kita berjalan di malam hari, tiba-tiba ada yang datang bawa obor. Wih, seneng banget itu ya. Mas, ini obornya. Atau kita melakukan perjalanan malam hari, lampu-lampu jalan. Itu secara fisik. Bagaimana secara makna? Nabi Muhammad nur. Dengan hadirnya Nabi Muhammad, masyarakat Mekah, masyarakat Madinah, bahkan seluruh umat manusia mulai memahami nur cahaya dan mendapatkan penerangan. Disitulah esensinya surat Al-Maidah ayat 15 menurut dua mufassir Imam Al-Baghawi dan Imam Al-Khazin, telah datang kepada kalian cahaya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah. Kemudian Allah tambah dengan Al-Quran yang menjelaskan semua yang dibutuhkan oleh manusia untuk mendapatkan cahaya kehidupan di dunia dan cahaya di dalam kubur, cahaya di alam akhir. Masya Allah, nikmatnya membahas tentang kemerdekaan. Yang ketiga, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat ini multi tafsir, dimensinya banyak. Bahwa Allah mengutus Nabi untuk menjadi rahmat. Dalam tafsir Kementerian Agama dikatakan kami, Allah tidak mengutus engkau Nabi Muhammad melainkan untuk merahmat semesta alam. Ada perlindungan, kedamaian, kasih sayang. Itu kalau tidak merdeka tidak dapat. Perlindungan, kedamaian, kasih sayang. Namanya penjajahan ya pasti identik dengan nggak ada kasih sayang. Siapa yang berhasil ya silakan. Tapi dengan kemerdekaan yang berhasil membantu yang kurang berhasil. Yang mampu membantu yang tidak mampu. Dulu katanya Buya yang sekolah itu yang khusus aja kalangan priyayi. Yang biasa nggak bisa sekolah. Padahal itu adalah kewajiban dari Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memberikan pendidikan yang layak kepada seluruh anak bangsanya. Maka rahmat tidak membeda-bedakan. Ini manusia, ini hewan, semesta alam. Ini lingkungan. Lingkungan pun dijaga. Hewan pun dipelihara dengan baik, apalagi manusia. Dahsyat sekali. Al-Anbiya 107. Esensi kemerdekaan, kalau kita rujuk ayat ini, berarti dengan merdeka, maka rahmatnya, kedamaian, ketenangan, kemudian pengamalan Islam, itu pengamalan agama dimudahkan, bahkan dipersilahkan dalam
ruang yang bernama kemerdekaan. Nabi mengingatkan tentang beliau, aku tidak diutus untuk memberi laknat, tapi memberi rahmat. Maka kita sebagai umat muslim yang merdeka, sesuai dengan hadis Nabi, kalau merdeka hatinya, maka tidak akan mengganggu orang dengan lisannya, tidak akan pula mengganggu orang dengan tangannya. Itu hadis Imam Al-Bukhari. Jadi kalau lisannya suka ganggu, tangannya suka ganggu, belum merdeka hatinya menurut hadis Imam Al-Bukhari rahimahullah. Luar biasa. Maka bagi kita, siapapun layak memperingati, mengenang kembali, kemudian memaknai kemerdekaan sesuai dengan tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah, dan apa yang disampaikan oleh para pahlawan pendahulu kita, juga oleh para pakar, para tokoh, dan para ulama. Puncaknya, ada puncaknya yang sering kita bahas, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Puncaknya itu kata Allah Subhanahu wa taala, negeri yang baik dan Allahnya selalu memberikan pengampunan dalam surat Saba ayat 15. Memang tadi sudah kita bahas, ayat itu ada teks, ada nilai, ada makna. Teks ayat ini dan sejarahnya bicaranya kabilah Saba yang berada di sekitar Yaman sekarang ini. Lah kalau gitu cuma negeri Saba? Oh enggak. Semuanya Allah siapkan sekian banyak sumber daya alam. Contohnya negeri Saba atau kabilah Saba itu surga sebelah kanan, surga sebelah kiri. Karena surganya banyak, makanlah dari rizki Allah, kemudian bersyukurlah. Kalau memanfaatkan dengan baik dan bersyukur, maka dijadikan negeri Saba dulu adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bahkan dalam riwayat Bapak Ibu, negeri Saba itu saking makmur loh jinawi, mereka itu kalau mau memanen cukup untuk meletakkan tempat buah-buahan di atas kepalanya dan tidak perlu memetik. Katanya buah-buahnya jatuh sendiri. Jadi begitu, ini riwayat. Jadi mereka tinggal kalau mau metik, misalnya metik buah mangga gitu ya, atau buah apa ya, buah anggur. Udah, mereka datang aja bawa tempat, itu jatuh sendiri Pak. Secara otomatis kayak ada magnetnya. Menunjukkan sakingnya makmurnya. Itulah keadaan yang disebut dengan balda. Tapi ada dua, baldatun thayyibah secara jasmania, secara materi, secara harta, secara rizki terpenuhi. Tapi jangan lupa ada sisi ruhaniyah, yaitu warabbun. Jadi tepat yang disampaikan oleh MUI bahwa bagaimanapun ya sudah sejahtera secara lahiriah, harus sejahtera secara batiniah. Jadi maksiat dan dosa tidak boleh dilakukan kalau ingin baldatun thayyibatun wa rabbun, karena kita umat beragama. Kalau tidak beragama ya baldah thayyibah aja, yang digugu dunia aja. Kalau kita kan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu makna baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ada Prof. Iman dalam buku atau sekarang kompilasi tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, beliau katakan gambarannya ini, negeri Saba kaya sumber daya alam, bebas dari penyakit. Nggak ada penyakit negeri Saba dulu Bu ya. Ya, nggak ada penyakit. Jadi orangnya itu sehat walafiat, masya Allah. Itu bagaimana menggambarkan thayyibahnya itu ya. Ya, makanya ada nasyid ya thayyibah begitu. Jadi penyakit nggak ada, indah, permasalahan nggak ada, pemandangannya indah-indah, tempat wisatanya bagus, tanahnya lapang, subur, sungai-sungainya membawa kebaikan. Bahkan sungai-sungai itu tidak pernah banjir. Padahal biasanya kadang
oke, kadang tidak oke. Ini menunjukkan gambaran konkret. Itulah namanya kemerdekaan. Bahwa semuanya layak mendapatkan thayyibah dari Allah, kebaikan dunia, dan mendapatkan maghfirah dari Allah sebagai kebaikan akhirat. Insya Allah dengan kita kembali mengenang kemerdekaan, kemudian kita membaca sejarah kemerdekaan, kita kembali rujuk ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, pandangan para sahabat tabi'in, para ulama. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedang memahami kemerdekaan, kemudian memperingati kemerdekaan, tapi perspektifnya, landasannya adalah memang ini yang dituntun oleh Allah, inilah yang dibimbing oleh Rasulullah, sehingga peristiwa atau sejarah kemerdekaan adalah sejarah yang melekat pada diri kita, umat Islam. Layak semua umat Islam untuk mensyukuri nikmat Allah yang bernama kemerdekaan atas berkat rahmat Allah. Mudah-mudahan dengan semakin merdeka hati kita, merdeka kita beribadah, beramal soleh, merdeka kita menjalankan kehidupan, maka Allah senantiasa hadirkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Demikian hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di Masjid Al-Fauzin atau yang berada di ruang Zoom, yang alhamdulillah sudah hadir beberapa jamaah, Ustaz Saifuddin yang lebih hafal. Mudah-mudahan tetap kita menjaga kebaikan dunia kita, kita pula mempersiapkan kebaikan akhirat kita, apalagi kita berada di alam kemerdekaan. Semua dunia, masyarakat internasional menjunjung tinggi nilai kemerdekaan, maka sesuai dengan pembukaan undang-undang, penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Demikian hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, apa yang kita bahas, mencoba kembali merefleksikan nasionalisme kita, cinta tanah air kita, dan sayang kita kepada bangsa yang kita cintai ini, negeri yang memberikan banyak kebaikan untuk kita, keluarga kita, dan anak cucu keturunan kita setelah kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya kembalikan ke Ustaz Saifuddin. Kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu, dipersilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, menarik itu. Ternyata aku baru tahu kita hari aja berubah. Alhamdulillah. Itu proses Indonesia 78 tahun. Jadi sebelum 78 tahun itu bangsa kita dalam zulumat, ya, di bawah pemerintahan, ya, kemudian datanglah kita. Jadi banyak sekali kaitan ini kalau kita korelasikan dengan itu ada 78 tahun nggak usianya? Ya, mungkin orang tua kita ya, orang tuanya, Orang tua aja. buyut. Kita itu tinggal apa ya? Tinggal mengisi dan enak sebenarnya. Merdeka, benar-benar kita merdeka. Menikmati ya. Menikmati ya. Tapi ada satu Nah, setelah kemerdekaan itu menerima walaupun kemudian kita hal yang berbeda. Ada tetapi kemerdekaan pula diberitahukan adalah apa yang menjadi kewajiban kita. Barangkali apa yang harus kita isi dalam misi kemerdekaan. Kalau sudah barangkali begitu maksudnya, dan kalau kita korelasikan pada ayat-ayat tadi,
ternyata sejak 14 sahabat yang lalu, kalau sudah membariskan untuk merdeka, jangan hanya jiwa, ya, tapi juga badannya juga harus merdeka dan ini fitnah, kemudian bagaimana kita jadi kita masih belum merdeka dari besar. Karena dari besar kan terus besar kita tinggal bagaimana kita menjalankan. Kalau perbedaan itu bagaimana? Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah ayat-ayat tadi di beberapa ayat yang sangat jelas bahwa sini dengan kemerdekaan dan kita saya Bapak tadi dari awal kata ya, Masya Allah beliau sama beliau ini kan sudah merdeka kan silakan kalau ada yang ingin disampaikan saya kasih kesempatan. Waalaikumsalam. Kaitannya dengan kemerdekaan ini Pak, salah satunya adalah puasa. Puasa kita supaya mengekang diri dari nafsu kita. Karena yang pernah saya dengar itu penjaga yang paling utama itu adalah hawa nafsu. Mohon penjelasan pencerahan supaya kami lebih yakin lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi membebaskan keyakinan mereka dari patung-patung itu, keberkelaan, kemudian kisah Nabi Muhammad mendapat nur dari kejahilian itu, kemudian Nabi Musa tadi ya. Nabi Musa, Nabi Musa, Nabi Muhammad itu aja. Jadi kemudian guys saya simpulkan ini hawa nafsu. Nah kaitannya dengan puasa itu. Terima kasih. Padahal udah usaha itu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih yang bertanya. Saya setuju bahwa apapun tentang kebaikan-kebaikan dan siapapun yang melakukan kebaikan-kebaikan, esensinya adalah untuk memerdekakan manusia. Apakah hatinya, pola pikirnya, nafsunya, dan lain sebagainya. Tadi dikatakan oleh Ustaz Saifuddin, memang al-hurriyah tidak boleh al-hurriyah al-mutlaqah gitu ya, kebebasan tanpa batasan. Tapi kebebasan yang beretika. Ya, di hutan aja tidak boleh sebebas-bebasnya. Ada etika karena ada makhluk yang lain. Kalau salah-salah, pulang-pulang itu diikutin sama makhluk itu. Kalau kita berbuat yang tidak patut misalnya, tetap di masjid ada etikanya, di kantor ada etikanya, dimanapun. Jadi setuju bahwa kemerdekaan dalam arti al-hurriyah itu belum selesai. Maka ditambah istiqlal, belum selesai. Ditambah al-yusru, kemudahan-kemudahan. Tapi maknanya sangat luas. Bagaimana dengan konteks hawa nafsu? Setelah Nabi selesai dari sebuah peperangan, dikatakan perang Badar, maka Nabi kemudian bertemu dengan para sahabat. Kalian sudah menyelesaikan melawan penjajah, melawan musuh yang nyata, yaitu masyarakat yang ingin melakukan kejahatan kepada kalian semua. Saat itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Maka kalian sudah berhasil. Tetapi kita setelah ini akan menghadapi musuh yang lebih berat, yaitu hawa nafsu. Cara mengendalikan hawa nafsu memang banyak.
Namun di antaranya adalah puasa. Karena yang dikekang adalah dua alat yang notabene sulit untuk dikendalikan tanpa puasa, yaitu yang bernama makan dan minum, dan kemudian nafsu syahwat. Dikatakan oleh Nabi, siapa yang mampu menjaga lisannya, ini kan berarti ada makan, ada minum, ada berucap, dan di antara pahanya, dua pahanya, maka aku jamin untuknya surga. Tentu ini konteks yang lebih dalam, bahwa memaknai kemerdekaan berarti kita berusaha mengendalikan nafsu agar tidak bebas sebebas-bebasnya. Wow, atas nama hak asasi manusia, ya, sampai melupakan tetangga gitu ya, melupakan orang lain, melupakan berbagai hal, termasuk yang sedang ramai itu adalah perkawinan sesama jenis. Ya, alhamdulillah kemarin masyarakat Eropa kalau tidak salah ya menyetujui bahwa itu tetap dilarang karena ya itu belum merdeka gitu ya, masih terkungkung oleh nafsu, dan MUI juga masih tetap komitmen untuk menjaga moral anak-anak muda, sehingga pernikahan ya memang harus beda jenis, laki-laki dan perempuan, itu fitrah dari Nabi Adam dengan Sayyidah Hawa, ada Nabi Yusuf dengan Zulaikha, ada Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, ada Nabi dengan Khadijah, dan ada ibu dan ayah kita. Padahal mereka punya ayah dan ibu. Enggak mungkin cuman dari satu jenis manusia Allah ciptakan dua jenis, min zakarin wa unsa. Karenanya setuju bahwa hawa nafsu menjadi musuh penjajahan yang bersifat terus-menerus, maka insya Allah dengan ibadah termasuk puasa, dengan membersihkan hati, dengan terus-menerus ya kita terangi hati kita dengan doa, dengan zikir dan munajat. Mudah-mudahan kita merdekanya bukan jasmania saja, tapi merdeka pula ruhiyahnya, merdeka dunia juga merdeka akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Padahal saya. Waduh, Ustaz. Soalannya ya nggak bisa dicopot. Supaya kita nanti kalau bisa dicopot saja misalnya gitu ya, sehingga kita bebas dari perbuatan ini. Itu juga. Hawa nafsu kuat. Misalnya laulah, kalau sudah bisa sejarahkan. Kalau kita nggak bisa jadi kalau tidak benar-benar dari sisi itu luar biasa. Ini apakah bang, bismillah, kalau ini akal pula. Masih ada lagi, masih ada waktu kita untuk bincang-bincang tentang Islam. Kita itu dia masih syuruk. udah merdeka bu, belum bisa mungkin masih ngajar. Udah selesai pengajiannya merdeka. Ya, kalau menjadi ada kita sebutkan bahwa alhamdulillah kita sebenarnya dikasih jalan ke jiwa dan itulah ya kita benar mereka ini membuat perbuatan pihak lain ya sehingga itu menjadi sahabat ya, menjadi sahabat tampilkan di sebuah sahabat tadi bisa paling begitu tapi dan ayatnya teksnya khusus ya. Ya. Sama itu tapi secara keseluruhan sama simpel ya bis sehingga yang sampaikan tadi semua
Baik, teman-teman sekalian, itulah video yang bersama kita dan insya Allah akan kembali dengan video yang di Amin, amin. akhir dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah wa li walidina ya Rahman warhamhuma ya Rahim kama rabbawna shighara. Allahumma ja'alna syakirina 'ala an-ni'ma sabirina 'alal bala. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal mihana wal fitan wal zalazila wal munkarat wa su'il akhlaq bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna a'malana. Allahumma taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim warhamna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Yang mungkin yang lainnya. Kita kembali di